Hati ini terkadang sempit, terkadang lapang. Terkadang resah, gelisah, risau, dan galau, terkadang tenang. Terkadang tepuguh rasaan. Gak puguh apa yang kita rasakan. Kadang-kadang berada dalam sebuah kepastian, optimisme, keyakinan. Apa penyebabnya? Coba aja perhatikan, ketika kita lapang kenapa? Ketika kita sumpek kenapa? Tapi yang jelas Al-Quran dan As-Sunnah sudah menerangkan. Hati-hati yang lapang adalah hati-hati yang dilapangkan oleh Allah karena ketaatan. Karena ibadah, amal soleh, dan kebaikan yang dilakukan. Hati-hati yang Allah sempitkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Coba perhatikan umpamanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya akan tenang. Hanya dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah di sini bukan sekedar di mulut, zikir dalam bentuk mengucapkan lafaz Allah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan sekedar itu, tapi yang lebih lagi yang berzikir itu hati, bukan sekedar mulut. Betapa banyak orang yang berzikir, tapi zikirnya tidak menenangkan jiwa, malah tambah meresahkan. Tambah membuat hati sumpek dan sempit. Kenapa ya? Kata Allah dengan zikir hati menjadi tenang. Saya zikir tapi kenapa tambah risau? Itu karena yang zikir hanya lisan. Hatinya tidak. Iya, lisannya zikir. Hatinya ingat kepada hal-hal buruk dari kehidupan dunia. Dari kasus, peristiwa yang terjadi yang kita alami, yang buruk, yang membuat kita sedih. Ya tetap hatinya tidak ikut berzikir, maka tidak akan merasakan ketenangan. Ayat yang menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maksudnya yang berzikir hatinya. Hatinya yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka ketika hati berzikir ingat kepada Allah. Dalam bentuk baca Al-Quran yang dihayati, zikir yang dihayati, berdoa dengan penghayatan, sholat dengan khusyuk, dan seterusnya. Itu yang membuat hati lapang. Hati menjadi tenang. Hati menjadi tentram. Dan sebaliknya ketika hati ini jauh dari Allah, walaupun badan kita ibadah. Badan kita berdiri, ruku, sujud, duduk dalam sholat. Mulut kita mengucapkan doa-doa yang kita baca dalam sholat. Tapi hatinya nggak ikut sholat. Hatinya berkelana ke sana kemari, ingat kepada urusan dunia, ingat ke pekerjaan, ingat ke dagang, ingat kepada hutang, macam-macam. Hatinya nggak ikut sholat ketika badannya sholat. Maka di dalam sholatnya dia mengalami keresahan, kegelisahan, kesumpekan, dan kesempitan. Karena hatinya yang jauh dari Allah walaupun badannya ruku dan sujud kepada Allah. Jadi yang menjadi bagian inti dari seorang hamba adalah hatinya. Allah menyatakan di dalam beberapa banyak ayat dan juga hadis-hadis yang sahih melalui lisan Nabi SAW bahwa bagian inti dari diri manusia adalah hati. Rasulullah SAW menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahil qalb. Ingat, dalam diri manusia itu ada satu segumpal daging. Kalau baik, baik semua anggota badan. Kalau buruk, buruk pula amalnya.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat rupa dan harta, tapi yang Allah lihat hati dan amal. Jadi kalau kita menginginkan ketenangan, kelapangan, dekatkan hati kita dengan Allah. Melalui pelaksanaan terhadap seluruh perintahnya dengan penghayatan hati. Jauhi semua larangan, baik yang haram, termasuk yang makruh dengan keikhlasan dan keridhaan. InsyaAllah dijamin didapatkan ketenangan dan kelapangan. Wallahu a'lam.